Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali di channel RSBP Adventure. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Pertama-tama saya minta maaf karena belum ada waktu lagi untuk mengupload konten petualangan, baik naik gunung, berburu, atau kegiatan hiking. Karena pertama, kegiatan dinas saya padat sekali. Kedua, memang dampak pandemi COVID-19 ini sangat luas. Banyak tempat wisata, tempat hiburan yang ditutup, dibatasi. Dan yang ketiga, memang kalau untuk kegiatan berburu itu bukan suatu rutinitas ya buat kami. Karena biasanya kita tuh berburu kalau ada yang ngasih info kalau ada kebun petani diserang oleh babi hutan atau dirusak, biasanya gitu kita baru turun tangan. Kalau untuk rutinitas mungkin setiap hari, enggak setiap hari sih, setiap minggu enggak juga, karena waktunya juga enggak ada. Kedua, takut tar musnah babinya kalau banyak-banyak diburu. Dan karena memang sering stay di rumah atau di kantor, jadi saya akhirnya punya kesibukan baru. Ada suatu rutinitas buat saya pribadi. Jadi mungkin kalau sepulang kerja atau sepulang dari kantor itu saya punya hobi baru nih. Apa hobinya? Tetap stay tune di channel RSBP Adventure sampai habis. Dikarenakan situasi dan kondisi saat pandemi ini mengharuskan kita untuk banyak stay di rumah, akhirnya saya menyibukkan diri dengan memelihara kelinci. Ya, tentunya memanfaatkan lahan yang ada dan membuat kandang, membuat kelinci agar tinggal senyaman mungkin. Tak lupa saya juga menyiapkan untuk stok pakannya dengan menanam beberapa rumput dan juga membersihkan area-area dan membuat taman di sekitaran kandang tersebut, jadi agar tampak nyaman di saat kita bersantai melepas penat sepulang dari kerja atau ngantor. Tak butuh selang lama setelah kandang jadi, saya memelihara kelinci. Untuk pertama kalinya saya memelihara jenis Flemish Giant dan jenis Dutch, karena memang kelinci ini salah satu hewan favorit saya karena memang lucu dia ya. Di hari-hari pertama, kelinci yang saya pelihara tampak sangat ceria, bahagia, berlarian ke sana ke sini. Namun hal ini berubah setelah minggu pertama terlalui. Pejantan kelinci yang saya pelihara Flemish Giant, si Omber, terkena serangan penyakit mencret dan sudah saya beri obat, tetapi alam berkata lain. Dia tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Kasihan sebenarnya. Saya pun juga sangat sedih. Kelinci pertama saya harus mati. Tapi dia sempat mengawini kelinci Dutch si Omon, dan semoga ada keturunan dari si Flemish Giant, si Omber ini di kemudian hari. Sebagai ganti pejantan Flemish Giant yang meninggal kemarin, akhirnya saya pun membeli kelinci
pejantan ras raksasa jenis German Giant. Kelinci ini saya beli dari daerah Sumedang yang harganya cukup lumayan menguras kantong, tapi memang ini masih anakan aja sudah besar banget dan memang cukup mantap ini kelincinya nih. Dia mungkin agak kecapean karena dari Sumedang menuju Jakarta naik travel dan agak kepanasan mungkin, makanya banyak mengeluarkan keringat, dan kita lepas dulu biar dia beradaptasi dengan tempat tinggalnya yang baru. Sehubungan dengan datangnya German Giant, akhirnya pun saya juga memperluas kandang untuk kelinci-kelinci saya nanti, dan saya pun membuat kandang baru dengan yang lebih tinggi, tingkat 3, agar kelinci-kelinci nanti tinggal lebih nyaman. Dan terima kasih atas peran aktif para teman-teman semua yang membantu dalam proses pembuatan kandang. Semoga kebaikan teman-teman semua mendapat balasan yang setimpal. Oke. Dan akhirnya kandang pun jadi, dan sekarang pun si German Giant yang saya beri nama Dalbo ini menempati rumah barunya. Nampaknya dia sangat haus sekali. Tak hanya German Giant, saya pun juga membeli kelinci jenis Flemish Giant betina yang baru. Selain itu, saya juga memelihara jenis kelinci lokal, kelinci Dutch, agar taman kelinci ini terlihat meriah dan asik gitu karena banyak kelincinya. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Akhirnya kerja keras si Omber, kelinci Flemish Giant yang meninggal, membuahkan hasil. Ternyata si Omon melahirkan anaknya si Omber 4 ekor. Lucu-lucu, meskipun sedih, si Omber tinggal kenangan. Di saat bersamaan, Dalbo German Giant yang 1 minggu baru saya beli tiba-tiba sakit. Tentu saja membuat saya sangat khawatir karena kematian si Omber masih menyisakan trauma pada saya. Tiba-tiba dia pilek dan mencret-mencret. Takut terjadi sesuatu. Akhirnya si Dalbo saya bawa ke rumah sakit hewan Jakarta yang berada di daerah Ragunan untuk mendapatkan pertolongan dan obat
dari dokter hewan setempat. Tapi apa yang terjadi? Sepulang dari dokter hewan, Dalpo diberi obat tapi tidak mau makan. Akhirnya saya suapin, dan akhirnya di pagi hari Dalpo sudah terbujur kaku. Kelinci kesayangan saya, akhirnya dia mati. Jadi begitu teman-teman. Dulunya ini di belakang saya ini sisa tanah yang nggak terawat. Akhirnya saya punya ide, saya bikin pagar, saya bikin kandang kelinci. Mengasihkan, di awal tentu mengasihkan. Memelihara kelinci itu lucu karena memang dia hewan jinak ya. Terus makannya juga bisa pakai pelet, bisa pakai rumput kering dan dedaunan lah, nggak begitu ribet. Tapi ternyata ada beberapa kelinci yang jenis giant ya, karena mungkin kelinci ini berasal dari yang tempat dingin. Kalau nenek moyangnya mungkin dia kelinci jenis giant ini dia impor ya, impor dari Eropa sampai sini diperanakan oleh breeder dan dijual. Dan akhirnya saya beli ini, salah satunya ada Flemish Giant. Yang pertama itu bermasalah, dia nggak cocok, entah kepanasan atau salah makan atau gimana, akhirnya dia sakit. Nggak cukup dari situ, saya kurang puas, yang Flemish Giant meninggal, saya beli lagi, yaitu German Giant. Harganya ya cukup lumayan. Di sini nggak sampai 1 bulan, ternyata dia nggak tahan dia. Karena memang untuk German Giant itu saya ambil dari breeder yang di daerah dingin tempat peternakannya. Sampai sini panas, dan akhirnya apa yang terjadi? Ini dia. Demikian teman-teman, sedikit pengalaman pribadi saya tentang sebuah hobi baru. Mungkin ada yang lagi happening, ada yang main sepeda, ada yang bercocok tanam, tanaman hias, ada yang ikan cupang, dan saya memilih untuk memelihara kelinci. Mungkin dari sekian teman-teman, mungkin kalau ada yang punya kesamaan ingin memelihara kelinci, pertama saya pesan untuk lebih hati-hati, karena ternyata fisik kelinci itu sangat lemah banget. Dia salah makan, cuaca nggak cocok, pasti masalah. Dan akhirnya kalau nggak ditangani dengan cepat, ya udah meninggal. Kalau udah meninggal ya udah, kasihan, namanya binatang. Ya mungkin saya rasa cukup ini saja. Saya berbagi sharing dengan teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita segera bisa memberikan konten petualangan lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Salam hormat, salam petualang.